Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku semuanya, kali ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Tetap selalu gunakan 3S, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangannya. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ada di pelajaran Bu Pena kelas 7, yaitu SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang yang ada di halaman 52 sampai dengan 53. Oke, silahkan dibuka bukunya Bu Pena yang ada di halaman 52 dan 53. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adanya kelangkaan sumber daya alam dalam memenuhi dalam memberikan kepuasan terhadap kebutuhan manusia. Yang ada di gambar adalah seorang nelayan dan teman-temannya mencari ikan. Kemudian ada cara teknik mencari ikan dengan menggunakan bom ikan. Ya, ini sangat dilarang oleh pemerintah karena akan merusak habitat makhluk hidup yang ada di laut. Yang kedua, selain adanya bom ikan juga adanya ukat harimau. Ukat harimau ini juga sesuatu yang ilegal karena akan mengambil seluruh sumber daya ikan yang ada di dalam laut, entah ikan masih kecil atau besar. Oke anak-anak semuanya, silakan disimak di buku kalian di halaman 52. Di situ ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang ada di halaman 51 tentang garam yodium yang langka di Indonesia. Kita bahas satu-satu, silakan disimak dengan baik. Siapa yang terkena dampak kelangkaan garam yodium? Karena saat itu garam yodium langka. Tentunya kelangkaan garam yodium berdampak bagi kesehatan masyarakat, juga akan menyebabkan gagalnya program kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya nomor 2, dari pertanyaan jelaskan mengapa terjadi kelangkaan garam yodium. Apa di Indonesia garam yodium tersebut menjadi sangat langka? Karena penyebabnya adalah kondisi cuaca di Indonesia yang kurang mendukung adanya hujan maksudnya. Hal tersebut menyebabkan petani gagal panen. Ketika petani gagal panen mengakibatkan perusahaan garam yodium kekurangan pasokan bahan baku. Soal nomor 3, adakah hubungan antara kelangkaan dan kebutuhan manusia dari artikel tentang garam yodium tersebut? Yang jelas antara garam dan manusia pasti adalah hubungan yang sangat erat. Dimana hubungannya sangat erat dan tidak terbatas karena keduanya sangat membutuhkan. Di mana kebutuhan manusia akan suatu barang atau jasa tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sumber daya alam sifatnya terbatas. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kelangkaan. Maka akan terjadi kelangkaan berkaitan dengan garam yodium yang jumlahnya sangat terbatas waktu itu. Nomor 4, apabila manusia tidak membatasi kebutuhan dan terus-menerus memanfaatkan sumber daya alam yang kelamaan akan habis, dan terjadinya kelangkaan karena termasuk unrenewable resource. Itu kalau yang berbaru. Nomor 4, apa yang harus diupayakan pemerintah untuk mengatasi kelangkaan garam yodium? Tentunya untuk mensuplai kebutuhan internal jangka pendek, pemerintah bisa mengatasi kekurangan garam yodium dengan cara mengimpor garam yodium dari negara lain dan terdekat. Oke anak semuanya, pembahasan berikutnya adalah di halaman 53 di poin C, di mana ada hubungan sebab akibat antara pendapat pertama dan pendapat yang kedua. Petunjuk kerja ada di halaman 53 bisa kalian baca dengan bersama. Nomor 1, manusia mengalami masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Benar ya? Pendapat yang kedua, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya sangat terbatas. Antara pendapat pertama dan kedua semuanya sama-sama benar dan ada sebab akibat.
Maka jawabannya adalah A. Terdapat hubungan sebab akibat antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Selanjutnya nomor 2, menggunakan mesin-mesin canggih dalam memproduksi barang sehingga proses produksi dapat berlangsung dengan lebih mudah, cepat, dan menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak. Pendapat pertama ini adalah benar, karena tujuannya menggunakan mesin canggih untuk mempercepat kuantitas dalam produksi. Jadi pendapat yang pertama di nomor 2 adalah benar. Dan pendapat yang kedua, tenaga manusia di zaman modern ini sudah tidak diperlukan lagi. Menurut saya tenaga manusia masih diperlukan ya. Jadi untuk pendapat yang kedua ini salah. Antara benar dan salah namun tidak ada hubungan sebab akibat, berarti jawaban untuk soal kedua adalah C. Oke, selanjutnya untuk soal yang berikutnya, sebab akibat dari nomor 3. Lihat dengan seksama. Kebutuhan akan sandang makan minum merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Hal ini merupakan hal yang benar. Jadi menurut pendapat nomor 3 yang A adalah benar. Kita lihat nomor 3 yang B. Bagaimana pendapatnya? Kebutuhan pokok harus dipenuhi karena kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka akan terjadi masalah dalam kehidupan manusia. Benar atau salah? Kalau kebutuhan pokok tidak terpenuhi, maka terjadi masalah. Memang. Nah, di pendapat A benar dan pendapat B benar, ada sebab akibat. Jadi jawabannya adalah A untuk nomor 3. Nomor 4. Kebutuhan manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Tempat tinggal, pendidikan, usia, dan pendapatan akan berpengaruh kebutuhan hidup manusia yang satu dengan yang lainnya. Betul atau salah? Benar ya? Ya, itu adalah benar. Karena tempat tinggal, pendidikan, dan usia akan mempengaruhi pendapatnya. Benar dan benar ada hubungan, jadi A untuk nomor 4. Sekarang nomor 5. Produsen dalam melakukan kegiatan produksi bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Benar, karena produsen tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara. Selanjutnya, pendapat yang kedua, produsen harus memproduksi sebanyak-banyaknya dengan modal semaksimal mungkin. Ini kurang benar karena kalau bisa memproduksi sebanyak-banyaknya dengan modal seminim mungkin, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka dari itu, pendapat yang kedua dari nomor 5 ini adalah salah. Benar salah tidak ada hubungannya, berarti C untuk nomor 5. Ya oke nanti semuanya, itu tadi yang baru saja kita bahas dari halaman 52 dan 53. Semoga kita akan bertemu lagi di pertemuan dari berikutnya. Jangan lupa 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya sudah melihat video pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa deskripsi yang ada di video ini dibaca dan petunjuk kerja yang ada di deskripsi jangan lupa dilaksanakan untuk kegiatan aktivitas belajar hari ini. Jangan lupa tetap tunaikanlah sholat 5 waktu, terutama yang laki-laki kalau bisa berjamaah di masjid supaya mendapat pahala yang lebih banyak daripada sholat sendiri-sendiri. Oke anak semuanya, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bergizi. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran langsung dengan kondisi yang berbahagia. Sekian dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.